Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang janjinya pasti benar, dan Allah yang pasti memenangkan untuk hamba-hambanya, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang dengan sendirinya menghancurkan orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi kaum muslimin, dan juga Allah lah yang memuliakan tentara-tentara atau juga umat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Islam. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Rasulullah SAW Muhammad ibni Abdillah, untuk keluarga dan para sahabat dan para pengikut hingga yaumil akhir. Asbahna wa asbahna mukulillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita hadir pada pagi hari ini dalam komunitas sahabat Quran Mulia, mengkaji, membahas, memahami, dalam rangka memahami ya, dan mentadabburi ayat-ayat Allah, terutama dalam kaitan dengan surat Al-Baqarah ya. Kita sudah masuki ayat 111 dan 112, insya Allah akan kita bahas, di mana tema kita hari ini adalah bahwa surga diberikan kepada yang muslim dan muhsin. Maksudnya apa? Bahwa orang yang berhak mendapatkan surga adalah orang yang senantiasa memiliki atau menganut ajaran Islam, menjalankan ajaran Islam, menerapkan dan juga mengaktualisasikan segala yang ada dalam Islam, dan juga senantiasa berbuat baik, muhsin. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 111 dan 112 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Qul hatu burhanakum ya, in kuntum shadiqin. Mereka berkata, tidak akan sama sekali ya, masuk surga ya, maksudnya mereka itu adalah Yahudi dan Nasara ya, kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tilka amanihum, itulah angan-angan mereka, itulah prasangka atau juga ya, klaim mereka. Qul hatu burhanakum, katakanlah Muhammad, datangkanlah alasan, bukti atau juga hujah kalian jika kalian betul-betul mengatakan bahwa tidak akan masuk surga
kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Sebenarnya kalimat ini masing-masing ya. Artinya orang Yahudi mengklaim bahwa mereka pasti masuk surga. Orang Nasrani juga mengklaim bahwa orang mereka dan pengikutnya pasti masuk surga. Dan tidaklah masuk surga kecuali orang Yahudi, tidaklah masuk surga kecuali orang Nasrani. Selain itu tidak akan mendapatkan surga. Begitulah klaim mereka. Tapi ayat ini digabung seakan-akan ya satu, hakikatnya sebenarnya tidak satu. Ya, artinya masing-masing punya klaim ya. Masing-masing punya anggapan ya. Masing-masing punya keyakinan yang sebenarnya keyakinannya tidak memiliki alasan yang benar, alasan yang bisa menjadikan bahwa perkataan mereka adalah benar adanya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka ya, kepada Rasulullah SAW maksudnya, agar mereka mendatangkan hujjah, mendatangkan dalil, mendatangkan ya, bukti bahwa betul mereka akan masuk surga ya, akan mendapatkan seperti yang mereka katakan, sehingga akhirnya mereka ya sesungguhnya tidak bisa mendatangkan hal itu ya. Makanya Allah katakan setelah itu, Kul ya, katakan wahai Muhammad, hatu burhanakum, wahai kalian Nasrani, wahai kalian Yahudi, datangkanlah hujah, datangkanlah bukti, datangkanlah dalil jika kalian betul-betul mengatakan itu benar ya, atau benar apa yang kalian katakan bahwa tidak akan masuk surga selain kalian. Nah, ini sesungguhnya adalah perkataan dusta ya. Perkataan yang tentunya tidak ada ya kebenaran sama sekali ya. Bahwa surga itu hak prerogatif Allah. Surga itu milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun masuk surga bukan karena amalnya. Siapapun masuk surga bukan karena agamanya. Siapapun masuk surga bukan karena klaim-klaim tersendiri. Tapi surga itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tanda kutip tidak bisa mengatakan pasti masuk surga kecuali kalau Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surga. Maka hendaknya kita selalu mengungkapkan ya, atau memohon kepada Allah agar Allah berkenan memberikan rahmat kepada kita, lalu berkenan pula memberikan surga untuk kita. Selama kita belum ya mendapatkan atau belum nanti mendapatkan rahmat Allah, tidak bisa kita klaim bahwa kita pasti masuk surga. Kecuali hanyalah memiliki harapan ya, memiliki ya keinginan agar Allah Subhanahu wa taala kelak memasukkan kita semua ke dalam surganya. Karena kalau sampai kita mengatakan itu berarti kita mendahului takdir Allah, yang mana ya belum tentu takdir itu seperti itu. Ya, jadi hakikatnya demikian ya. Artinya juga kita tidak boleh menganggap bahwa diri ini pasti mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah, kebalikan dari itu pula, kita pun nggak boleh menganggap orang lain masuk ke neraka ya, oleh karena perbuatannya, oleh karena tindak tanduknya selama dia masih hidup. Kalau ini kan bisa dikatakan mereka menganggap selain Yahudi dan Nasrani masuk neraka, sementara mereka pasti masuk surga, kan gitu. Karena mereka mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ya, mereka berkata tidaklah masuk surga, bahkan dikatakan lan ya, lan itu sama sekali tidak akan ya. Tidak akan sama sekali masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Selain itu masuk neraka kan itu. Nah, ini dua kali salah sebenarnya.
Salah pertama, mereka mengklaim sebagai penghuni surga, ya, pasti masuk surga, dan mereka mengklaim atau menuduh yang lain pasti masuk neraka. Nah, mafhumnya adalah, pemahaman yang bisa kita ambil adalah bahwa kita pun sendiri, ya, cara pribadi kita, ya, atau cara umum, ya, kita juga tidak boleh mengklaim diri kita pasti masuk surga, dan tidak boleh mengklaim orang lain pasti masuk neraka. Serahkan urusan kepada Allah. Selama hidup masih ada, maka kita tentunya berusaha untuk mendapatkan surga Allah. Itu. Jadi tujuannya adalah bagaimana berusaha untuk mendapatkan, bukan pasti mendapatkan, ya. Artinya klaim-klaim yang selalu diungkapkan, ya, orang pasti masuk surga, itu hendaknya dihilangkan. Hanya saja tentunya kita ungkap dengan harapan semoga kita dimasukkan ke dalam surga, atau kita mohon kepada Allah, ya Allah masukkan kami dalam surga. Ya Allah, dengan amal ibadah yang kami lakukan, jadikanlah ini agar kami mendapatkan rahmat-Mu dan ridha-Mu, sehingga Engkau akhirnya memasukkan kami dalam surga-Mu. Jadi terus memohon kepada Allah agar kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan rahmatnya dan ridhonya, lalu mendapatkan kita semua surganya. Nah, kan itu yang harusnya kita lakukan. Jadi hidup ini adalah bagaimana menjadi batu loncatan menuju surga dengan amal, dengan kebaikan, dengan harapan, dengan permohonan dan permintaan. Bukan langsung mengklaim, ya. Bukan langsung menganggap pasti masuk surga, sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang Yahudi dan orang Nasrani ini. Nah, begitulah pula kebalikannya, atau sesuatu yang selain itu, bahwa seseorang itu tidak boleh juga mengklaim orang lain pasti masuk neraka, sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi ini dan Nasrani ini. Mereka kan seakan-akan mengatakan selain Yahudi dan Nasrani pasti masuk neraka, tidak akan masuk surga, ya kan? Selain kalau nggak masuk surga, masih berarti masuk neraka, itu kan? Nah, ini nggak boleh juga. Kita pun juga demikian. Selaku Muslim nggak boleh menuduh orang lain pasti masuk neraka. Selama mereka dalam kehidupan ini yang berkemungkinan mereka bertaubat lalu merubah diri menjadi orang yang akhirnya berhak mendapatkan surga atau terhindar dari neraka. Meskipun kita lihat perbuatannya, ya, atau perilakunya buruk, gitu kan, tidak boleh kita katakan dia pasti masuk neraka. Jangan. Karena nanti kalau terjadi seperti itu, berarti sudah mendahului takdir Allah. Padahal belum tentu takdir Allah seperti itu. Kita nggak tahu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau memang yang dia meninggalnya dalam kondisi seperti itu. Berbeda, ya. Kalau orang yang sudah meninggal kafir, meninggal munafik, meninggal dalam perbuatan jahat, ya, nah itu sudah bisa dikatakan dia memang, ya, akan menghuni neraka, ya. Karena memang orang yang meninggal dalam keadaan kufur, orang meninggal dalam keadaan musyrik, sudah pasti, ya, sebagaimana yang banyak kita dapatkan dalam ayat dan juga dalam hadis Nabi, akan mendapatkan, ya, azab, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah meninggal. Tapi kalau belum, tidak masalah. Kita tidak boleh mengatakan, ya, apa yang dia lakukan pasti menjadi penghuni neraka, ya. Seperti, ya, yang kita tahu ada kisah, kan, di mana ada seorang Yahudi. Yahudi ini terlalu kesal, ya. Ketika baca Taurat itu selalu dia mendapatkan sifat Nabi Muhammad. Ya, satu hari dibaca ke Taurat, maka tersebutkanlah di situ sifat-sifat Nabi Muhammad. Akhirnya karena kesel disobek, ya. Disobek itu Taurat, ya. Agar besok ketika dibaca Taurat nggak ada sifat-sifat Nabi Muhammad, ya. Nah, rupanya, ya mungkin ini takdir Allah, ya, kepada dirinya. Besoknya ketika dibaca lagi, dibuka lagi Taurat, terdapat lagi sifat Nabi Muhammad bertambah. Ya, kan yang disobek 2, ya, jadi 2 halaman, ya, karena 1 lembar 2 halaman. Besoknya yang bertambah jadi 2, jadi 4 halaman. 2 lembar jadi 4 halaman, kan?
Loh, kok ada lagi itu kan? Sifat Nabi mau sebutkan secara rinci kan. Akhirnya disobek lagi. Ya, 2 lembar itu disobek. 4 halaman itu disobek ya, dengan harapan tidak ada lagi sifat-sifat Nabi Muhammad dalam kitab Taurat yang kalau dibaca oleh orang lain pasti akan terpengaruh gitu kan. Disobek lagi. Besoknya didatang lagi untuk membuka kitab Taurat, rupanya ketika dibuka ada lagi bertambah. Yang tadinya 4 halaman menjadi 8 halaman. Artinya 4 lembar ya. Dibuka, loh kok ada lagi sifat-sifatnya ya. Bahkan tambah lagi. Disobek lagi 4 lembar itu, 8 halaman itu disobek lagi. Agar jangan ada sifat-sifat Nabi Muhammad. Nah besoknya ketika dibuka kitab Taurat tambah lagi. Tambah berapa berarti? Jadi 8 lembar jadi 16 halaman. Dan rupanya bukan hanya Nabi Muhammad yang disebutkan sifat-sifat dalam kitab Taurat tersebut, walaupun sudah disobek, tapi tersebutkan nama-nama sahabat Nabi dan sifat-sifat sahabat Nabi tersebut. Ada Ali, ada Umar, ada Abu Bakar, disebutkan di situ. Kaget lagi. Akhirnya apa? Kalau saya sobek lagi, pasti besok akan bertambah lagi nih, gitu. Jadi dia akhirnya apa? Udahlah saya nggak sobek lagi deh ya. Saya nggak akan sobek ini walaupun disebutkan. Karena kalau saya sobek akan bertambah. Awalnya 1 lembar menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16. Ya. Kalau saya sobek nanti semuanya bisa jadi sifat-sifat Nabi Muhammad dan juga sifat sahabat bertambah gitu kan. Akhirnya dia menyatakan diri tidak akan menyobek. Tapi tambah penasaran, ini kira-kira siapa sih Muhammad kan? Yahudi ini akhirnya ingin tahu siapa Nabi Muhammad sebenarnya. Maka dia tinggal di Yaman, dia bertekad untuk pergi ke Madinah. Ya, sebelumnya ditanya kepada teman-temannya, ya, wahai kalian, siapa yang tahu di antara kalian Muhammad? Ya, mereka tahu dan mengatakan, saya tahu tapi jangan sampai kamu dekat dengan dia, hati-hati kamu akan dipengaruhi, kamu begini, wah banyak sekali ya, diungkapkan. Bagaimana kalau aku ke sana, aku ingin tahu? Jangan, ya, dilarang itu kan. Ya, tapi karena azamnya sudah kuat, akhirnya dia ya pergi ke Madinah. Dengan sendirinya dia pergi berjalan kaki ya. Karena ingin tahu kira-kira siapa Nabi Muhammad. Nah, sesampainya di Madinah, dia bertemu dengan seseorang yang rupanya sahabat Nabi, bertanya, "Wahai Anda, ya, saya ingin berjumpa dengan Muhammad. Di mana Muhammad?" Namun yang ditanya menangis, ya, tidak menjawab tapi menangis. Tangisnya terseduh-seduh. Akhirnya ditunjukkan, coba kamu ke sana. Di sana ada kumpulan orang. Siapa tahu di sana ada yang bisa menyebutkan. Ya sebenarnya dia tahu, tapi nggak tega, nggak kuat menyampaikan tentang Muhammad. Ya. Sampailah dia pergi ke masjid Nabi, masjid Madinah, dan di situ dijumpai ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, ya. Ya, yang Ali waktu itu nggak nampak awalnya ya. Akhirnya bertanyalah Yahudi ini kepada mereka, wahai kalian, saya ingin berjumpa dengan Muhammad. Mana Muhammad? Ketika ditanya bukan dijawab tapi malah menangis, terseduh-seduh. Tampak kuat nangisnya ketika sebutkan Nabi Muhammad. Kenapa? Nah, rupanya ada yang memberitakan dari sahabat lalu mengatakan, engkau mencari Muhammad? Iya. Nabi Muhammad ada di sana, itu kuburannya. 2 hari yang lalu sudah meninggal. Kaget ya Yahudi ini ketika mendapati rupanya yang ingin dijumpai sudah tidak ada. Sehingga dia sedih, tidak bisa menjumpai sosok yang sifat-sifatnya disebutkan dalam kitab Taurat yang awalnya dikesal, disobek, tapi setelah itu dia tidak lagi menyobek dan melihat, membaca ya tentunya sifat-sifat Nabi Muhammad diketahui bagaimana sifat Nabi Muhammad. Akhirnya saya mendapati di dalam kitab Taurat saya ada nama Ali. Di mana Ali? Saya ingin berjumpa dengan Ali. Maka akhirnya dipanggillah Ali, lalu datanglah Ali dan akhirnya berjumpalah Yahudi ini dengan Ali. Ini Ali, iya ini Ali. Saya sebutkan sifat-sifat kamu di sini begini-begini. Iya betul. Tolong sebutkan sifat Nabi Muhammad, sifat Muhammad sebagaimana yang saya baca. Akhirnya disebutkanlah sifat-sifat Nabi Muhammad oleh Ali dan persis seperti yang dibaca oleh Yahudi ini. Langsung Yahudi ini menuju kuburan Nabi Muhammad dan menyatakan syahadah. Saya bersaksi bahwa
ya tiada Tuhan selain Allah, saya bersaksi bahwa penghuni kubur ini adalah utusan Allah. Dan dia meminta, ya Allah, aku sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad dan ya matikanlah aku saat ini juga. Karena orang yang saya cintai, orang yang saya ikuti sudah tidak ada. Akhirnya minta ya untuk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu pula dia mati. Coba ya, awalnya Yahudi, awalnya kesel, selalu sobek dan tidak suka dengan sifat yang disebutkan oleh Allah dalam kitab Taurat, tapi ujung-ujungnya adalah mendapatkan hidayah. Kalau misalkan dia dianggap sebagai penghuni neraka, berdosalah orang yang mengatakan itu. Padahal dia masih hidup dan masih ada kesempatan untuk bertaubah. Yang akhirnya walaupun dia belum sholat, belum bayar zakat, belum berpuasa, tapi sudah menyatakan la ilaha illallah, dan saat itu dia meninggal, dia akhirnya mendapatkan surganya. Karena husnul khotimah. Tandanya apa? Akhirnya sahabat sepakat untuk menguburkan dia di daerah Baqi. Baqi itu adalah kumpulan ya kuburan ya yang beragama Islam tentunya kan. Madinah pun ya adalah tempat tidak lain kecuali untuk kaum muslimin. Nah, artinya ini bahwa memang ketika ada yang mengatakan, orang Yahudi mengatakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi, orang Nasrani mengatakan tidak akan masuk kecuali Nasoro, itu adalah kesalahan yang fatal. Dan kita pun tidak boleh mengikut-ikutan dengan demikian. Atau juga ya kebalikannya, orang Yahudi mengatakan bahwa yang lain selain Yahudi pasti masuk neraka, yang lain selain Nasoro juga pasti masuk neraka. Ini juga adalah kesalahan fatal. Yang artinya ketika dia menyatakan itu, berarti dia mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala, dan seorang muslim tidak boleh berkata seperti itu. Orang saat hidup masih punya kesempatan bertaubat. Orang saat masih Allah berikan usia, umur, ya, waktu, masih punya kesempatan untuk kembali kepada Allah. Meskipun apapun perbuatan yang saat itu dilakukan. Apakah dia masih seorang musyrik, atau orang Yahudi, atau orang Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, dan sebagainya, itu tidak harusnya kita katakan pasti masuk surga. Atau kita katakan pasti masuk neraka. Ya salah tadinya tidak masuk surga ya, pasti masuk enggak. Ya. Tidak boleh kita katakan masuk surga. Tidak boleh kita katakan masuk neraka, itu kan? Dan kita pun tidak boleh mengklaim diri kita pasti masuk surga. Kita hanya bisa memohon kepada Allah, berharap kepada Allah agar Allah masukkan kita semua dalam surganya. Nah, jemaah sekalian, inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana klaim yang tidak benar atau anggapan yang tidak punya bukti, bahwa mereka mengatakan wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak akan sama sekali masuk surga. Coba katakannya lan itu kan. Tidak akan sama sekali masuk surga kecuali yang beragama Yahudi, yang beragama Nasoro. Atau kalau terpisah seperti yang tadi saya sampaikan, orang Yahudi mengatakan tidak akan masuk kecuali orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan masuk kecuali orang Nasoro. Itulah tilka amaniyuhum, kata Allah. Itulah angan-angan kosong mereka. Itulah angan-angan bohong mereka. Ya. Sehingga Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, Kul, katakanlah Muhammad, wahai kalian Nasor Yahudi, datangkanlah bukti, datangkanlah dalil, hujah kalian yang kalian klaim bahwa kalian pasti masuk surga, yang lain tidak masuk surga. Wahai kalian Nasoro, datangkanlah hujah, datangkanlah bukti, yang kalian katakan bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Nasoro. In kuntum shodiqin, jika kalian benar ya, mengatakan itu. Nah, jangan sekalian ya dirahmati Allah, ini hal yang perlu kita juga perhatikan ya, bahwa hakikatnya memang surga itu milik Allah, neraka juga milik Allah. Dialah yang akan memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga, dia juga yang akan masukkan hamba-hambanya ke dalam neraka. Dan selama kita di saat kita di dunia ini, kita berusaha untuk mendapatkan surga dan berusaha menghindari neraka. Dan akhirnya kita berharap itu bisa kita gapai, walaupun dalam
perjalanan ini tidak boleh kita langsung mengatakan pasti masuk surga. Itu urusan Allah. Urusan Allah yang akan memasukkan kita dalam surga. Namun bagaimana caranya agar kita menggapai, agar kita bisa mendapatkan, harapan kita bisa terwujud, rahmat Allah bisa kita dapatkan, surga Allah juga bisa kita dapatkan, menjadi penghuni surga kita nanti. Maka ayat selanjutnya Allah katakan, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, tidak demikian sebagaimana yang dituduhkan oleh Yahudi dan Nasara bahwa mereka pasti masuk surga, yang lain nggak masuk surga, ya kan gitu. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, man aslama, ya kalau kata aslama itu diartikan menyerahkan diri, tapi kalau dari sisi agama disebut dengan Islam. Barang siapa yang Islam, siapa yang dirinya memeluk ajaran Islam, ya wajhahu lillah, ya menyerahkan diri karena Allah atau ikhlas karena Allah, yang Islamnya ikhlas karena Allah, betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala keislamannya, dan wa huwa muhsinun, dan diiringi dengan kebaikan dalam sikap perbuatannya, maka dia berhak mendapatkan balasan ajruhu inda rabbi. Ajruhu inda rabbi. Coba dikatakan sini ya. Ajruhu inda rabbihi. Jadi yang berhak memberikan ganjaran itu Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya ganjarannya banyak ya, ganjaran pahala, ganjaran berupa surga, ganjaran berupa rahmat, berupa ridho dan sebagainya. Dan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, bahkan mereka tidak akan mendapatkan rasa takut dan tidak akan merasakan rasa sedih ya dalam kehidupannya. Nah, kalau kita perhatikan memang di ayat yang kedua ini menjadi jawaban dari ayat yang pertama yang kita bahas hari ini. Ya, jadi bahwa surga itu tidak boleh ada yang mengklaim sebagai penghuninya, yang lain tidak. Ya, kecuali orang yang memang betul-betul menganut ajaran Islam dan juga betul-betul dia melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam aktivitasnya sebagai realisasi dari ajaran Islam. Ini juga ada benang merahnya itu kan. Benang merahnya bahwa memang keyakinan harus teraktualisasi dalam perbuatan. Islam itu keyakinan kita yang kita yakini agama yang paling benar, agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah Islam. Tapi ketika kita beragama Islam belum cukup, kecuali aktualisasikan Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Islam itu bagaimana? Islam itu adalah orang yang selalu menjaga kedamaian, assalam, ya. Karenanya Islam adalah agama damai. Islam adalah orang-orang yang berusaha untuk menjalankan kehidupan dengan damai, ya. Tidak ada ya kerusakan, tidak ada permusuhan. Begitulah Islam. Islam juga as-salamah. Apa itu as-salamah? As-salamah adalah keselamatan. Ya, Islam itu menjaga keselamatan hidup, baik pribadinya, orang lain, itu selamat semuanya. Islam juga kesejahteraan. Ya. Islam adalah yang senantiasa menerapkan atau juga menebarkan kesejahteraan. Ya, sejahtera dirinya juga orang lain. Ya, karenanya kita selalu mengucapkan assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kalian, doa. Dengan Islam juga adalah disebutkan as-salim, ya. As-salim itu bersih, ya. Islam itu bersih, ya. Bersih diri, bersih dari kehidupan, dari kotor-kotoran, ya, dari penyakit, ya. Itu adalah Islam as-salim, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, ya. Pada hari kiamat nanti tidak ada manfaat baik harta maupun anak kecuali yang datang membawa hati yang bersih. Dan Islam juga adalah penyerahan diri, ya, al-istislam, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hakikatnya kan tidak akan bisa dikatakan Islam sempurna kecuali muhsin. Dia berbuat, bersikap, ya, mengatakan hal-hal yang baik, ya,
Al-Islam man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah, Islam itu adalah orang yang mampu menjaga keselamatan, baik lisannya, perkataannya, maupun juga anggota tubuhnya atau perbuatannya. Jadi ini sangat penting sekali ya kita pahami bahwa Islam itu bukan hanya sekedar agama, tapi juga Islam adalah perbuatan yang kita realisasikan dalam aktivitas sehari-hari kita. Jadi hakikatnya surga itu akan diberikan kepada yang muslim dan orang yang senantiasa berbuat baik. Bagaimana Yahudi? Ya kalau Yahudi kembali kepada Islam yang seutuhnya atau dia mau menganut ajaran Islam, dia akan masuk surga. Begitu juga dengan Nasrani. Ya. Kalau dia selama hidupnya beragama yang ya saat itu diyakini, tidak mau meninggalkan ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani, maka tidak akan berhak dia mendapatkan itu. Istilahnya bukan berarti pasti ya, tapi tidak berhak kalau memang masih berpegang itu. Ya, kalau nanti akhirnya meninggal dalam keadaan Yahudi, keadaan Nasrani, maka dia tidak akan sama sekali mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, dari makna yang disebutkan ya tentang bala man aslam wajhahu lillahi wa muhsinun falau ajruhu inda rabbi, menurut Abu Al-Aliyah maksud ayat tersebut adalah siapa yang berbuat semata karena Allah ya, dalam ajaran Islam itu karena Allah Subhanahu wa taala dia melakukannya ya, maka berhak dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Sa'id bin Zubair, maksud ayat ini adalah siapa yang menjalankan agama semata karena Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti sunnah Rasul, muhsin itu sunnah Rasul ya. Ya, maka akhirnya dia mendapatkan sesuai dengan janji Allah ya. Yang mana amal itu tidak dapat diterima kecuali dengan dua syarat. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menurut pendapat yang dimaksudkan dari ayat ini ya. Aisyah pun ya berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sebuah urusan agama yang tidak ada ya sandarannya dari kami, maka amal itu tertolak. Artinya menguatkan pendapat ya Sa'id bin Zubair ya terkait dengan bahwa kita ini berbuat harus dua hal, ikhlas karena Allah, terus ihsan yaitu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi amal apapun yang dilakukan para rahib dan pengikutnya maka akan ditolak oleh Allah walaupun dilakukan dengan ikhlas semata karenanya, karena tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Kan ada orang yang dianggap begitu ya, saya ikhlas ya, atau dia betul-betul murni dalam aktivitasnya, yaitu keyahudiannya atau kenasraniannya. Tapi sayang tidak sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Rasul ya. Ajaran diajarkan karena mereka juga tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad kan. Kalau mereka beriman kepada Muhammad, selesai urusannya. Maka akhirnya apa? Mereka akan sirna, akan sia-sia perbuatan dan segala aktivitas yang dilakukan selama hidupnya. Maka jadilah seperti yang dilakukan dalam surat Al-Furqan ya ayat 23, Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami akan hadapkan kepada mereka amal-amal yang sudah mereka lakukan, dan kami jadikan amal tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Ya. Nauzubillah ya. Semoga kita tidak mengalami hal ini. Ya. Kita sudah berbuat ya sepanjang hayat, kita berbuat kebaikan-kebaikan tapi menjadi habaan mansura. Nauzubillah. Ya. Dan ini bisa terjadi kalau kita tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dua-duanya harus kita penuhi ya. Jadi kita berislam, beragama Islam, lalu kita iringi dengan keikhlasan, lalu juga kita iringi dengan syariat yang diajarkan oleh Rasul, mengikuti syariat Nabi SAW, maka akan bermanfaatlah. Tapi kalau salah satunya hilang, jadilah habaan mansura. Jadi seperti debu yang berterbangan ya, terhapus begitu mudahnya,
tanpa ada bekas. Bahkan dalam ayat lain juga Allah katakan mengingatkan untuk orang kafir ya tentunya. Ya tentunya juga kita ambil sebagai pelajaran. Walladzina kafaru a'malahum kasarabin biqi'ati yahsabuhu zam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'a wa wajadallaha indahu fawafahu hisaba wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang kafir amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar yang disangka air oleh orang-orang yang ada di kejauhan ya, orang yang haus terutama, tetapi bila didatanginya atau didekatinya air itu tidak ada. Karena memang fata morgana ya, kelihatan air tapi ketika dilihat hampa. Ya. Begitulah amal perbuatan orang-orang kafir. Dilihat kayaknya bagus, kayaknya banyak, baik, tapi di sisi Allah tidak ada sama sekali, hampa di sisi Allah. Dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Ya, sekali lagi kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah, jangan sampai kita termasuk yang demikian. Dengan cara apa kita lakukan? Ya, dengan cara kalau kita ingin terhindar, dengan cara lillahi ta'ala kita berbuat, karena Allah kita berbuat, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti syariat Nabi kita Rasulullah SAW. Ya. Bahkan dalam surat Al-Ghasyiyah juga disebutkan wujuhu yauma idzin khasyiyah amilatun nasibah tasla narun hamiyah tusqa min ainin aniyah. Kelak nanti di dalam akhirat ada orang yang berwajah khasyiyah ya. Wajahnya itu penuh tunduk, rasa malu ya, rasa hina. Kenapa? Amal mereka yang sudah mereka lakukan tidak ada manfaatnya. Amilatun nasibah. Kerja keras, kerja capek, tapi tidak ada hasilnya. Sehingga dimasukkan ke dalam api neraka. Tasla narun hamiyah tusqa min ainin aniyah. Bahkan diminumkan dengan air yang sangat panas. Nauzubillah, summa nauzubillah ya. Sekali lagi kita berlindung kepada Allah agar kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Namun hakikatnya Allah akan menjamin orang-orang yang beriman, yang ikhlas dan mengikuti Rasul untuk diterima semua amal mereka dan mendapatkan pahala dari Allah dan memberikan jaminan ketenangan bagi jiwa mereka di masa mendatang. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ada memang yang mengatakan bahwa maksud daripada la khaufun alaihim wala hum yahzanun itu ya, baik maksudnya adalah rasa takut dan rasa sedih di dunia, bahwa kita tidak akan ada rasa takut ya ketika kita beriman kepada Allah, ikhlas karena Allah, tidak akan rasa takut kita menghadapi berbagai ujian, menghadapi berbagai masalah. Semuanya pasti akan ada penyelesaiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan ada ketakutan kita ya, ketakutan akan miskin, ketakutan akan ya dimusuhi ya, ketakutan akan hal-hal yang mungkin akan tertimpa berbagai musibah, nggak ada takut. Karena Allah yang akan melindungi, akan memberikan segala masalah dengan penyelesaian yang gitu. Atau juga rasa sedih ya. Kita nggak akan rasa sedih walaupun kita mungkin dalam kondisi miskin, dalam kondisi sakit, dalam kondisi tertimpa musibah kayak seperti sekarang ini, nggak akan ada rasa itu. Itu di dunia ya. Nah di akhirat pun adalah khaufun alaihim wala hum yahzanun ya. Di akhirat pun tidak akan kita alami hal demikian. Ada rasa takut di akhirat dengan ya, kondisi yang mengerikan. Karena Allah menjamin bagi orang-orang beriman ya pasti akan diberikan rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal itu mungkin bisa nanti kita dapatkan. Karenanya bersyukurlah kita, Allah berkehendak memberikan kepada kita ajaran Islam dan menjadi penganut ajaran Islam, dan marilah kita kuatkan ajaran Islam ini dengan penuh keikhlasan kita lakukan segala aktivitas kita, dan kita tentunya berusaha untuk apa yang kita amalkan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sehingga dengan kedua ini maka kita diterima amal ibadah kita,
lalu nanti setelah itu kita berhak mendapatkan ganjaran, baik di dunia diberikan ketentraman, ketenangan, tidak rasa takut, ya hilang rasa takut, nanti juga di akhirat diberikan ganjaran berlipat ganda, lalu juga dengan izinnya, sekali lagi dengan izin Allah ya, bukan karena kita yang telah berbuat berhak mendapatkan surga, tapi dengan izin Allah kita bisa menggapai rahmatnya dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, itulah yang mungkin ya bisa kita dapatkan. Intinya adalah bahwa orang ya, Yahudi, orang Nasrani memang selalu menganggap mereka sebagai penghuni surga ya. Yang lain tidak berhak mendapatkan surga, padahal itu adalah klaim yang salah, dugaan atau juga ya anggapan yang tidak benar ya. Karena hakikatnya surga itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka diminta untuk mendatangkan bukti, mereka tidak bisa mendatangkannya, berarti perkataan mereka hanya perkataan dusta, perkataan bohong saja ya. Lalu akhirnya Allah menjawab ya untuk apa yang mereka klaim itu dengan mengatakan man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Barang siapa yang Islam, yang Islamnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau aktivitas perbuatannya, segala kehidupannya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, dan juga ihsan, berbuat sesuai dengan syariat ajaran Rasulullah SAW, maka itulah orang yang berhak mendapatkan ganjaran. Intinya adalah ganjaran surga, ganjaran berupa kebahagiaan, ganjaran tidak ada rasa takut, ganjaran tidak ada rasa sedih, dan hal-hal yang lainnya yang Allah berikan untuk mereka yang memenuhi syarat dua hal tadi. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan dua hal itu, atau kita bisa mengaplikasikan, merealisasikan kehidupan itu dengan dua hal tersebut. Ya, karena itulah maka kita mendapatkan yang tidak bisa kita raih kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir ya dalam surat menguatkan ya tentunya dalam surat Al-Kahfi, menguatkan apa yang hendaknya kita lakukan dalam kehidupan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di penghujung surat Al-Kahfi disebutkan qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Namun aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu yang aku sampaikan adalah untuk mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Nah, di ujung adalah apa? Faman kana yarju liqa rabbih. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, yang ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin cara sebelumnya, barang siapa ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka falyamal amalan sholiha, maka berbuatlah dengan perbuatan yang baik atau sesuai dengan syariat Rasulullah SAW atau ajaran Nabi, dan wala yusyrik bi ibadati rabbih ada, jangan mensyirikkan Allah dalam menyembah kepadanya. Nah, kalau ini kan yang pertama adalah bagaimana berbuat sesuai dengan syariat, yang keduanya bagaimana berbuat dengan keikhlasan. Ya tinggal dibalik saja dengan yang tadi yang kita bahas ya. Ya intinya adalah bahwa semua ini adalah menjadi ketentuan yang harus kita ya sempurnakan atau kita penuhi agar kita mendapatkan ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum ya. Sebelum saya akhiri, di sini ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hubungan seorang seorang istri diingatkan dengan amal-amalnya seperti debu yang berterbangan? Contohnya, istri mengaji, ya, sholat sunnah, tetapi suami merasa istri tidak melayani suami. Ya, tentunya memang bukan berarti seperti debu ya, karena yang namanya ganjar itu tetap dari Allah ya. Allah yang berhak mengganjar.
seorang suami tidak bisa mengatakan itu seperti debu ya, berterbangan, tidak akan bermanfaat ya. Tapi tentunya kalau misalkan seorang istri mengaji ya, sholat sunnah ya, yang tentunya berharap atau seorang istri hendaknya ya, meminta ridho dari seorang suami gitu kan, sehingga amal ibadahnya akan sempurna ya. Jadi Allah senang dengan amal ibadah yang dilakukan oleh istri, suami pun suka atau ridho dengan apa yang dilakukan kan ya. Jadi jangan sampai bersebelah ya kan, artinya Allah memang menerima tapi suami tidak menyukai gitu kan. Lebih baik kan dalam amal, karena memang ya seorang istri kan hendaknya aktivitas apapun ya izin kepada suami ya. Dan suami pun jangan merasa dia penguasa lalu mengatakan pokoknya apapun harus kamu izin dengan saya gitu. Juga perlu ya sebagai suami ya, saya juga sebagai suami bisa aja kita sampaikan, sudahlah ya pokoknya setiap apapun yang kamu lakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Allah saya izinkan ya. Jadi mutlak saja sampaikan ya, seorang suami mutlak sampaikan kepada istrinya, sekarang saya izinkan semua kamu yang berbuat selama kamu sesuai dengan syariat Allah, tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, atau kamu ikhlas karena Allah dalam berbuat, saya izinkan ya. Jadi selama saya hidup saya izinkan kamu buat baik, mengaji, sholat sunnah ya, ketimbang nanti harus izin ya. Yang hakikatnya mungkin suami tidak ada di tempat ya, akhirnya nggak jadi istri ngaji, nggak jadi istri sholat sunnah misalkan, karena tidak ada suami di tempat itu ya, dihubung nggak bisa ya kan ya. Itu lebih baik ya, yang nanti ketika suami mengizinkan apapun yang dilakukan oleh istri, dia mendapat pahala juga kan itu. Jadi kan enak gitu kan, salinglah ya, menghargai, saling menghormati. Jadi istri pun memang tetap minta izin kepada suami dalam kebaikan-kebaikan, tapi suami pun tidak ya serta-merta, tidak mentang-mentang dia memang yang berhak memberikan izin, lalu akhirnya pokoknya ya dia seorang istri saya harus izin dulu dalam apapun. Lebih baik lepaskan saja, maksudnya bukan lepas begitu saja, tapi katakan ya pokoknya apapun yang kamu lakukan selama itu baik saya izinkan, walaupun kamu setelah ini nggak perlu izin lagi gitu. Langsung saja gitu kan, nggak ada masalah kan. Nanti kalau misalkan dia keluar rumah ke rumah orang tuanya ya, walaupun tanpa izin, tapi karena sudah dikatakan pokoknya apapun yang kamu lakukan selama itu karena Allah dan kebaikan saya izinkan, itu nggak masalah ya. Nah itu maksud yang mungkin bisa dipahami ya dari pertanyaan ya. Tentunya bukan berarti dia nanti kalau nggak diizinkan seperti debu, enggak juga. Menurut saya enggak, karena debu itu yang dimaksud dengan berterbangan itu orang yang tidak ikhlas dan mensyirikkan Allah dalam kebaikan yang dilakukan di dunia. Orang yang tidak ikhlas atau yang mensyirikkan Allah dalam segala aktivitasnya, maka seperti debu. Karena ini kan enggak mensyirikkan Allah ya. Perbuatan istri enggak mensyirikkan Allah, mengaji tidak mensyirikkan Allah kan. Ya, sholat sunnah juga tidak ya mensyirikkan Allah ya. Jadi kalaupun tidak diizinkan istri bukan berarti seperti debu. Itu mungkin ya yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang ada. Baik, yang lain mungkin ada yang ingin sampaikan? Ada? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam kajian hari ini. Terima kasih atas ya kesempatannya. Lebih kurang mohon maaf ya. Marilah kita akhiri dengan memohon kepada Allah ya, agar kita selalu dibimbing oleh Allah dalam hidayahnya dan petunjuknya, dan juga diberikan ya, keikhlasan untuk berbuat dan sesuai dengan syariat dalam aktivitas kita. Astagfirullahalazim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afina fi kulli makan fi kulli zaman. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma sabbit aqdamahum wa afrigh alaihim sabra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Kita sama-sama. Jazakallah sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz, jazakumullah. Wa iyyakum.